Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan percobaan kali ini merupakan sebuah percobaan yang cukup menarik teman-teman. Kita akan mempertemukan bagaimana hasil Stockfish 11 menghadapi aplikasi Play Magnus berumur 26 tahun. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Pada teman-teman, di sini Stockfish memulai langkah dengan D4, dibalas kuda ke F6, C4, I6, dan G3. Pembukaan Katalan mempersiapkan fianchetto gajah ke depan. Gajah langsung ke B4 skak, gajah menutup, pertukaran gajah skak, menteri memukul kembali, lalu D5. Menawarkan pin pusat, kuda ke F3, rokade, dan gajah ke G2 sesuai rencana mempersiapkan rokade ke depan. Pion ke C6, kita lihat struktur pion mainland. Kita tahu bahwa ini adalah langkah-langkah terbaik teman-teman. Kuda ke C3, di mana ke depan menekan pion pusat, kuda B ke D7. Saat ini rokade. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bang tidak pion memukul pion? Maka jika ini terjadi, pion E menerima. Kuda ke E5, justru ini akan memperusak struktur karena apa? Pion akan bertumpuk ke depan. Kuda ke G4 dan F4 melindungi pion, menteri ke B6. Kita lihat di sini akan menghalangi ke depan putih untuk rokade, yang membuat hitam sedikit lebih baik. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini, Stockfish rokade dilanjutkan pion memukul pion. A4 saat ini tentunya mencegah pion langsung ke B5 ke depan. B6 mempersiapkan fianchetto gajah, dan E4 menguasai petak pusat. Gajah ke A6, di mana ke depan juga secara tidak langsung mengancam menteri. Pion ke E5 teman-teman, mengancam kuda. Kuda ke D5, dan di sini kuda ke H4. Kita lihat teman-teman, langsung juga membuka aksi gajah ke depan. Dilanjutkan menteri ke E7 saat ini. Bagaimana bang jika saat ini kuda memukul kuda? Maka jelas di sini harus menteri menerima teman-teman. Apabila salah melangkah pion menerima, maka ini cukup fatal. Apakah Anda tahu apa langkah hitam di posisi ini? Ya, dengan kuda memukul pion pusat, memanfaatkan pinan dari pion. Sehingga benteng ke D1 kita ambil, maka kuda menyelamatkan diri. Kita lihat posisi kuda ini cukup mengganggu ke depan dan komplit hitam lebih baik. Gajah memukul pion bang, di sini benteng ke C8. Gajah wajib mundur, dan kita lihat inilah yang menjadi signifikan membuat hitam lebih baik. Untuk itulah harus sangat berhati-hati tentunya. Kita kembali. Play Magnus memainkan dengan menteri ke E7 tentunya sudah melakukan pengembangan semuanya. Benteng juga sudah terhubung satu sama lain. F4 saat ini, di mana ke depan mungkin juga mensupport pion melaju sehingga F6 melakukan counter attack. F5, pion F memukul pion E, pion F memukul pion E juga, menteri memukul pion, dan kuda ke F3 saat ini. Kita lihat mengancam pion ke depan, mungkin juga disupport oleh benteng ke depan. Kuda ke B4 dilanjutkan, mencoba bermanuver ke posisi strategis ini. Kuda ke B5, tentunya juga melakukan ke depan forkingan teman-teman. Dan di sini menteri ke E7 melepaskan. Apabila teman-teman di dalam posisi ini, pion langsung memukul kuda karena apa? Terlihat dikorbankan, maka menteri akan juga memukul kuda. Dan cukup fatal teman-teman apabila pion memukul pion. Apakah Anda bisa menebak apa langkah selanjutnya? Tentunya tidak benteng memukul pion, tetapi dengan kuda ke G5 teman-teman. Lihat, mengancam menteri juga membuka gajah mengancam benteng. Menteri ke G6, maka menteri ke E7 mengancam kuda juga melindungi kuda. Benteng ke E8 menyelamatkan diri juga mengancam menteri, maka di sini gajah ke D5 skak. Raja ke H8, langkah spektakuler benteng memukul benteng skak. Lihat. Apabila kuda menerima, jelas kuda akan aktif skak, cukup berbahaya. Dimana setelah raja berpindah, menteri simpel memukul benteng. Dimana ke depan, ancaman skakmat tak bisa dicegah teman-teman. Oke, dan bagaimana bang jika di dalam posisi ini benteng menerima, maka jelas kuda tetap ke F7 skak. Apabila melangkah, maka jelas ada discover skak ke depan, menteri hilang. Benteng menerima kuda, maka terjadi pertukaran kualitas, di mana ke depan juga melakukan skakmat. Dan ini wajib diterima, karena apabila menteri kemanapun melangkah menyelamatkan diri,
Menteri ke-8 skak, kuda menutup, menteri memukul kuda skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana langkah-langkah engine begitu akurat. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini menteri ke-7 dimainkan. Dilanjutkan dengan kuda ke-7 tetap mengancam benteng. Pion C3 di mana mengancam menteri juga membuka gajah mengancam benteng. Pion memukul pion, mengancam kuda. Gajah memukul benteng, benteng memukul gajah, benteng ke-8 dan benteng ke-1 mengancam juga ke depan. Benteng memukul kuda, di sini pion memukul kuda. Pion ke-4 juga mengancam kuda, di sini kuda ke G5. Kuda ke F6 saat ini, gajah memukul pion teman-teman. Kuda memukul gajah, benteng memukul kuda mengancam menteri. Menteri ke D6 dan menteri ke E2. Lihat teman-teman, mempersolid juga ke depan. Menteri memukul pion saat ini dan menteri ke A2 skak. Luar biasa, kita lihat ke depan mungkin bisa terjadi smother mate. Raja ke H8 tentunya karena ada masih benteng di posisi ini sehingga kuda memukul pion H7. Lihat langkah ini teman-teman, bagaimana komputer bermain. Benteng ke I7 saat ini menawarkan benteng. Apabila teman-teman raja menerima kuda, maka tetap ini akan imbang atau skakmat secara terus-menerus dengan benteng ke H4 skak, raja ke G6, menteri ke E6 skak. Lihat, benteng menutup, menteri ke E8 skak. Akan selalu ada jalan bagi putih untuk melakukan skak, dan ini pun akan skak abadi. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Masih dicoba di dalam posisi benteng ke E7, dilanjutkan dengan benteng menukarkan benteng. Di sini tidak langsung menteri memukul benteng, tetapi menteri memukul pion skak. Raja ke G2, raja memukul kuda saat ini. Menteri ke C2 skak, raja ke H8, raja ke H3, mengamankan diri supaya tidak ada tempo skak ke depan dari hitam. Menteri ke F6, di mana mengancam benteng. Menteri ke E4 mensupport benteng. Menteri ke H6 skak, raja ke G4, menteri memukul pion H2. Dilanjutkan benteng ke E5, di mana ke depan melakukan skak juga mengancam menteri sehingga menteri ke A2. Benteng ke H5 skak, raja ke G8, pion ke A5 saat ini. Menteri ke B3, raja ke H3 teman-teman, mengamankan diri. Menteri ke A3, maka pertukaran pion terjadi. Menteri ke H7 skak, raja ke F7, benteng ke H6, di mana kita lihat menggerogoti pion ke depan juga memanfaatkan pinang. Dilanjutkan dengan menteri ke C5, menteri ke G6 skak, raja ke E7, menteri memukul pion skak. Benteng menutup, maka menteri ke G6. Kita lihat ancaman skak ke depan sehingga menteri ke F5 skak memaksa pertukaran menteri. Dilanjutkan benteng memukul pion, B5, G4, raja ke D7, benteng ke B6, benteng ke C5, benteng ke F6, raja ke C7, benteng ke F4, raja ke D6, benteng ke F8, B4, benteng ke B8, benteng ke C3 skak, raja ke H4, benteng ke C4, raja ke H5, raja ke C7 mengancam benteng, benteng ke B5, raja ke D6, pion ke G5, tetap mempromosikan pion dari putih. Raja ke C6, benteng ke B8, sehingga di sini selalu dilakukan pengejaran dan langkah bolak-balik terjadi. Sehingga setelah posisi ini, sepakat tentunya draw karena 3 kali repetition, sehingga Play Magnus umur 26 sebanding dengan Stockfish 11. Ingat, Stockfish 11 ya, bukan Stockfish terupdate saat ini, di mana error rating sudah 3600-an. Baiklah teman-teman, demikianlah eksperimen kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menambah wawasan untuk kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan adapun tingkat akurasinya adalah sebagai berikut. Dari ulasan permainan komputer menunjukkan Stockfish memiliki akurasi 96% dan Play Magnus 96,7%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada lagi request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.